Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fuad Amin. Saya akan mempresentasikan tentang interpretasi sejarah. Yang pertama adalah pengertian interpretasi. Pengertian interpretasi adalah penafsiran atau proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama secara berurutan maupun simultan. Sedangkan menurut istilah, interpretasi hanya digunakan sebagai metode jika dibutuhkan, jika suatu objek, karya seni, entah ujaran, cukup maknanya, objek tersebut tidak akan mengundang interpretasi ini. Suatu interpretasi dapat merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan suatu kumpulan simbol spesifik, dan informasi ini berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan secara bahasa pun juga bisa. Makna yang kompleks dalam timbul sewaktu penafsir, baik secara sadar melakukan rujukan tidak terhadap suatu objek dengan menempatkan pada kerangka pengalaman atau pengetahuan yang luas. Dan selanjutnya, tujuan penjelasan interpretasi. Tujuan interpretasi biasanya adalah untuk meningkatkan pengertian, tapi seperti pada propaganda atau cuci otak, tujuannya justru akan mengacaukan pengertian dan membuatkan kebingungan. Disinilah imajinasi dalam sejarah diperlukan. Sebuah imajinasi dengan batasan keadaan yang sebenarnya. Penggunaan imajinasi dalam interpretasi dan eksplanasi menjadi mutlak di saat kasus yang sulit menjadi penghalang dan menginterpretasikan masalah yang dihadapi. Selain batasan tersebut, faktor kontinuitas dan akronisme menjadi faktor yang harus diperhatikan juga. Di sisi lain, setiap rekonstruksi sejarah menghasilkan suatu konstruktur atau bangunan. Bahkan gambaran atau gubahan konstruktur mengandung unsur subjek yang menjadi interpretasi. Jadi konstruktur tidak sama dengan gambaran lengkap atau dengan potret digambarkan gitu. Apa yang terjadi? Oleh karena itu, setiap konstruktur senantiasa dituntut menghasilkan sesuatu yang utuh atau yang bulat, baik itu naratif maupun deskriptif. Maka bagi penyusunan fakta dalam penafsiran dapat atau dalam penulisan sejarah jadi sangat penting. Di dalam interpretasi itu, di setiap generasi berbeda. Menginterpretasikan sejarah itu berbeda karena mereka memakai dengan caranya sendiri. Pada pemahaman bahwa belajar sejarah merupakan belajar tentang persoalan kita sendiri. Menurut Kunto Wijoyo, seorang sejarawan, pekerjaannya harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dan apa yang terjadi sesudahnya. Dalam ini dipakai sangat jelas, pembatasan yang harus dilakukan adalah membatasi interpretasi yang berkembang yang sebenarnya pada keadaan yang terjadi. Jadi jika imajinasi berkembang menginterpretasikan keadaan yang bukan terjadi, maka telah akan terjadi manipulasi fakta serta menjelaskan masalah kekinian. Tidak ada masa lalu dalam konteks yang benar-benar terjadi. Ada 3 argumen
bahkan semua interpretasi belum memberikan manfaat yang sama. Yang pertama, selalu ada interpretasi yang sama sekali tidak sesuai dengan laporan. Yang kedua, ada beberapa interpretasi melakukan sejumlah hipotesis yang kurang bersifat membantu jika mereka hendak bebas. Yang keempat, ada beberapa interpretasi menghubungkan fakta-fakta yang dapat dihubungkan oleh interpretasi lain. Jadi tiga landasan ini mempraktikkan akan membawa kemajuan interpretasi sejarah. Namun hal ini tidak akan menjadi masalah apabila kita meletakkan sebagai kristalisasi sudut pandang yang saling melengkapi. Mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan tentang interpretasi sejarah. Jadi subjektivitas dalam interpretasi sejarah dan langkah sejarawan dalam interpretasi akan dilanjutkan oleh Saudara Gani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.